Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Sarjan, dalam penyampaian materi pelajaran prakarya kurikulum 2013 kelas 8 jenjang SMP MTS semester gasal. Kesempatan kali ini akan disampaikan bagian kedua dari materi mengenal serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Pada bagian pertama part 1 kemarin telah dibahas tentang serealia, kandungan gizi dan manfaatnya. Maka pada pertemuan kali ini bagian kedua akan disampaikan materi dengan judul mengenal kacang-kacangan, kandungan gizi dan manfaatnya. Apakah anak-anak sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap, mari kita simak tayangan demi tayangan. Jenis kacang-kacangan, kandungan gizi dan manfaatnya. Yang pertama ada kacang tanah. Kemudian kedua ada kacang hijau, ketiga ada kacang kedelai, keempat ada kacang merah, dan kelima ada kacang hitam. Inilah jenis kacang-kacangan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Lima macam kacang-kacangan ini akan kita pelajari selanjutnya. Nah, untuk itu silahkan anak-anakku semua untuk mempersiapkan diri. Berikutnya, kacang-kacangan. Dari kelima macam kacang-kacangan tadi, wujudnya adalah sebagai berikut. Ini ada kacang hitam, ya, warnanya hitam, legam. Kemudian ini ada kacang merah, warnanya tentu merah. Kemudian ada kacang kedelai, warnanya hijau segar. Kemudian ada kacang tanah, lalu ada kacang hijau. Nah, ini anak-anak semua yang mungkin belum pernah ketemu kacang-kacangan. Ada kacang hitam, ada kacang merah, ada kacang kedelai, ada kacang tanah, dan atau kacang hijau. Pengertian: kacang-kacangan termasuk famili leguminosa atau Fabaceae, atau disebut juga polongan, yaitu sebutan untuk biji yang berukuran relatif besar dibandingkan serealia dan digunakan bahan pangan bagi manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan dipakai sebagai sumber protein nabati, meskipun beberapa juga dipakai sebagai sumber minyak nabati. Pertama, kita masuk ke kacang tanah. Nah, inilah wujud kacang tanah
yang sudah dicabut dari dalam tanah. Kacang tanah atau dikenal juga dengan kacang monyet, dan secara taksonomi digolongkan sebagai Arachis hypogea. Kacang tanah memiliki cita rasa profil nutrisi yang mirip dengan kacang pohon seperti kacang walnut dan almond. Kacang tanah termasuk famili Botanifabaceae. Ini juga dikenal sebagai Leguminosae dan umumnya dikenal sebagai famili kacang atau kacang polong seperti kebanyakan legum lainnya. Kacang tanah mengandung bakteri pengikat nitrogen simbiotik dalam nodul akar. Inilah sekilas tentang kacang. Selanjutnya, setelah kacang tanah kita pahami, maka kandungan gizi kacang tanah seperti apa sajakah kandungan gizi yang dimiliki oleh kacang tanah? Ini wujud dari kacang tanah. Adakah di antara kalian yang belum pernah melihat kacang tanah? Nah, seperti ini kacang tanah yang sudah dibuka dari kulitnya. Nah, kandungan gizinya, nilai gizi kacang mentah setiap 100 gram adalah 687 kalori, proteinnya 9,2 gram, lemaknya ada 71,2 gram, karbohidratnya ada 14,6 gram, serat 2,3 gram, dan abu 1,6 gram. Ini nilai gizi yang terdapat dalam kacang mentah setiap 100 gramnya. Manfaat kacang tanah. Ayo, ada yang tahu manfaat kacang tanah? Selain untuk mengenyangkan perut, apa manfaatnya bagi kita? Seperti ini ketika kacang tanah belum dicabut dari tanah. Kemudian ini setelah dibersihkan, kemudian direbus menjadi kacang tanah seperti ini. Manfaatnya, 1, kacang itu dapat meningkatkan kesehatan jantung. 2, kacang dapat menurunkan kadar gula darah. 3, kacang tanah dapat mencegah kanker. 4, kacang tanah dapat mencegah batu empedu. Dan kelima, kacang tanah dapat meringankan gejala sindrom ovarium polikistik. Inilah 5 manfaat yang sangat jelas dari kacang tanah bagi tubuh manusia. Selanjutnya setelah kacang tanah adalah kacang hijau. Nah, tidak asing ya, kacang hijau warnanya tetap hijau. Nah, tentang kacang hijau. Kacang hijau memiliki nama latin yaitu Vigna radiata, merupakan sejenis palawija yang cukup terkenal luas pada daerah tropik. Tanaman yang termasuk polong-polongan atau fabaceae ini mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati cukup tinggi. Kacang hijau di Indonesia berada pada urutan ketiga terpenting sebagai tumbuhan pangan jenis legum sesudah kedelai dan kacang tanah. Inilah tentang kacang hijau. Kita lanjutkan setelah kacang tanah. Sedikit pengetahuan tentang kacang tanah, maka berikutnya adalah ini kacang hijau. Bagian dari kacang hijau yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi adalah bagian bijinya. Ini ya.
Biji kacang hijau dapat diolah dengan cara direbus sampai lunak lalu dimakan sebagai bubur atau dapat juga secara langsung. Biji yang sudah matang dapat juga dihaluskan dan dijadikan sebagai isi dari kue yang bernama onde-onde, bakpao, atau ganda sturi. Kandungan gizi kacang hijau. Ini kacang hijau, kemudian seperti ini warnanya, bijinya, dan kandungan gizinya memiliki protein yang ada pada tanaman ini cukup tinggi, termasuk sumber mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sementara kandungan lemak di dalamnya merupakan asam lemak tak jenuh, sehingga konsumsi oleh orang-orang yang memiliki masalah obesitas. Di Indonesia, tanaman ini menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Itulah kandungan gizi dari kacang hijau. Selanjutnya, manfaat dari kacang hijau. Wujud dari kacang hijau, terus kemudian manfaatnya adalah banyak sekali. Di antaranya dapat melancarkan pencernaan, menyehatkan mata, menyehatkan metabolisme tubuh, antioksidan alami, mencegah penyakit diabetes, menyehatkan saraf, mencegah cacat otak bayi, membantu produksi ASI bagi ibu menyusui, dan sumber energi tubuh. Inilah manfaat kacang hijau yang begitu banyak bagi tubuh manusia. Kemudian masuk kepada kacang kedelai. Dalam bahasa Latin, kacang kedelai disebut Glycine L. Dikenal juga dengan sebutan soybean. Ada banyak varietas kacang kedelai yang bisa dikembangkan. Contoh dari jenis ini antara lain kacang kedelai Muria Tengger, kacang kedelai Bromo Wilis, kacang kedelai Argomulyo, Mahameru, Dempo, Galunggung, Meratus, Lokon, dan Guntur, dan sebagainya. Itulah banyak varietas kacang kedelai. Kandungan gizi kacang kedelai. Ini kacang kedelai yang masih belum dipanen ya. Kacang kedelai baik yang berwujud biji maupun yang sudah diolah menjadi tepung mengandung beragam zat dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kandungan gizinya setiap 100 gram terdapat 331 kilokalori, proteinnya 34,9 gram, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, vitamin A, dan air. Inilah kandungan gizi dari kacang kedelai. Sehingga kita bayangkan, bisa kita bayangkan betapa pentingnya kandungan gizi tersebut bagi tubuh manusia. Selanjutnya ini masih kacang kedelai. Di dalam kacang kedelai kering itu 60%-nya mengandung lemak dan protein, masing-masing dengan rincian 40% protein, 20% sisanya adalah lemak. Ini terdapat dalam kacang kedelai.
protein kacang kedelai tahan terhadap panas, sehingga dalam pengolahannya kacang kedelai memerlukan proses pemanasan untuk menghasilkan produk pangan tertentu. Misalnya kacang kedelai diubah menjadi tahu, diubah menjadi susu kedelai, hingga yogurt. Manfaat kacang kedelai. Ini kacang kedelai yang masih tumbuh subur di tanah. Ini salah satu contoh menjadi susu kedelai, menjadi tahu, menjadi tempe, dan sebagainya. Nah, di sini manfaatnya kacang kedelai secara umum itu bisa diolah menjadi bahan baku produk olahan pangan seperti tempe, kedelai, kecap, oncom, keripik atau penyek, tauco, hingga produk susu. Bahkan ampas tahu atau ampas kecap dimanfaatkan sebagai konsentrat pakan ternak, terutama sapi, karena di dalamnya masih terdapat protein yang cukup tinggi dan baik untuk sapi. Sedangkan di masa modern seperti ini, kacang kedelai dikonsumsi dalam bentuk susu kedelai dalam kemasan Tetra Pak maupun yang dibuat food bar. Berikutnya, kacang kedelai memiliki manfaat yang cukup tinggi. Banyak sekali manfaatnya bagi tubuh manusia. Di sini ada 15 contoh manfaat kacang kedelai. Mulai dari nomor 1, menjaga metabolisme tubuh, membantu program diet, menyehatkan jantung, mengatasi masalah menopause, mencegah penyakit osteoporosis, anti anemia, dan seterusnya sampai pada nomor 15, dapat mencegah penyakit kanker. Jadi begitu banyaknya ketika kita mengkonsumsi kacang kedelai, manfaat bagi tubuh sangat tinggi. Masuk kemudian pada kacang merah. Kacang merah setelah dikupas, maka bentuknya akan seperti ini bijinya. Mungkin ada beberapa di antara kalian masih asing dengan sebutan kacang tunggak. Nah, jenis kacang tunggak ini dinamai juga dengan kacang tolo atau kopea, serta mempunyai nama ilmiah Vigna unguculata atau Vigna angularis. Ini kacang tunggak, kacang tolo, atau sebutan dari kacang merah. Kandungan gizi kacang merah. Kita lihat sekarang kacang merah, biji kacang merah. Kandungan gizinya mengandung asam folat, juga mengandung asam glutamat, asam aspartat, laisin, leusin, arginin, serin, prolin, glycin, dan masih banyak kandungan nutrisi lainnya. Karena kandungan tersebut, kacang merah berkhasiat dan atau bermanfaat tinggi bagi tubuh manusia. Nah, manfaat kacang merah cukup banyak sekali. Mulai dari dapat mengurangi kadar trigliserid dalam darah,
dapat menstabilkan detak jantung, dapat menurunkan tekanan darah, dapat meningkatkan kadar HDL atau lemak baik dalam tubuh, mengurangi kadar LDL atau lemak jahat dalam tubuh, seterusnya sampai dapat mencegah beri-beri dan sebagainya. Ini manfaat yang sangat tinggi bagi kesehatan tubuh manusia. Berikutnya, manfaat kacang merah yang lain itu juga dapat meningkatkan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Kemudian dapat menurunkan berat badan, memperlancar sistem pencernaan, atau dapat meningkatkan massa otot bagi olahragawan, dan seterusnya sampai bagian bawah, membantu meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh. Berikutnya kita masuk pada kacang hitam. Kacang hitam adalah jenis biji dari kacang-kacangan dengan warna khasnya hitam. Kita pun dengan mudah dapat mengenalinya hanya dari warnanya saja. Kacang hitam sering dijadikan sebagai bahan membuat berbagai macam penyedap untuk masakan. Maka tidak heran jika produksi kacang yang satu ini cukup banyak dan mudah menemukannya dijual di pasar. Kandungan gizi kacang hitam. Ini bentuk dari kacang hitam. Nah, kandungan gizinya terdapat serat, protein, vitamin, zat besi, mangan, kalsium, antosianin, flavonoid, omega, dan juga asam folat. Semua nutrisi tersebut akan memberikan manfaat kesehatan yang berbeda ke dalam tubuh kita. Jika kita mengkonsumsi kacang ini, maka kita akan mendapatkan khasiat yang lengkap. Untuk mengkonsumsi kacang hitam, caranya direbus. Karena dengan merebus, kandungan nutrisinya tidak akan berkurang secara drastis. Manfaat kacang hitam. Ada banyak manfaat, diantaranya: 1. Mencegah efek radikal bebas. 2. Kacang hitam dapat mencegah penyakit jantung. Kacang hitam asupan energi tubuh. Kacang hitam menyehatkan pencernaan. Kacang hitam mencegah pikun. Kacang hitam dapat meningkatkan kesehatan otak. Sampai pada nomor 10, kacang hitam anti kolesterol. Nah, sampailah kita pada akhir materi. Untuk materi terakhir ini dari pembahasan terkait dengan kacang-kacangan, kandungan gizi dan manfaatnya, maka ada tugas yang bisa kalian kerjakan untuk mengecek sejauh mana kalian bisa menangkap materi pelajaran ini. Tugasnya yaitu mengidentifikasi
macam kacang-kacangan, kandungan gizi dan manfaatnya. Silahkan kalian pilih 7 macam kacang-kacangan, uraikan kandungan gizinya, uraikan pula manfaat bagi tubuh manusia. Jika dalam tabel ini tidak mencukupi, kalian boleh menuliskannya ke dalam kertas folio. Jangan lupa ditulis identitasnya. Demikian anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan pada materi kali ini. Bagian kedua, mengenal kacang-kacangan, kandungan gizi dan manfaatnya. Sebelum Pak Guru akhiri, jangan lupa silahkan sentuh like, kemudian bagi yang belum menyentuh subscribe, silahkan sentuh subscribe agar Pak Guru bisa tetap semangat di dalam menyampaikan materi ini dan materi-materi baru selanjutnya. Ya, kemudian nanti bisa kalian tunggu materi bagian ketiga, mengenal umbi-umbian, kandungan gizi dan manfaatnya. Demikian dari Pak Guru yang bisa Pak Guru sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.